Awalnya sih kita penasaran ya guys sama mantan HP midrange yang satu ini. Masa iya dapat varian 8/256GB, terus desain layar full screen dengan selfie pop-up kamera 32 megapiksel, di tahun ini harganya 1,5 juta. Gila sih kalau beneran dapat varian yang segitu dengan harga yang cuma seharga HP kelas entry saat ini. Biar gak makin penasaran, yuk langsung kita unboxing aja. Nah setelah dibuka, tampilan boxnya memang sudah nggak segel ya, cuma di wrapping ulang agar terlihat kayak baru. Dan seingat saya, tampilan dus HP ini 3 tahun yang lalu tuh nggak kayak gini. Bahkan di boxnya ini juga tertulis varian memorinya 8/256GB loh guys. Setelah dibuka langsung ada dus kecil lagi yang ternyata isinya HP, bukan bonus jelly case kayak biasanya. Lalu ada kartu garansi yang udah nggak guna karena memang sudah nggak bisa diklaim. Terus adapter charger yang ringan banget dan cuma 10 watt. Kabel data yang masih bertipe micro, dan terakhir masih ada tuh bonus pin SIM tray-nya. Kita beresin dan lanjut ke unit HP-nya aja. Kita cek dulu nih tingkat kemulusan dari HP ini, yang ternyata beneran masih kayak baru dan gak terlihat sama sekali bekas pemakaian yang berarti. Bahkan sudah dipasangin juga nih bonus anti gores pada layarnya. Yang juga terlihat tidak terdapat goresan halus di layarnya. Kita nyalakan dan setting dulu kok udah nyala? Padahal jujur ini baru saja di unboxing dan baru pertama kali saya pencet tombol powernya loh guys. Yang artinya HP ini sudah posisi on ketika masih di dalam dusnya ya. Oke lah nggak apa-apa, dan karena penasaran langsung saya cek aja nih dari setting. Dan lagi-lagi di sini tertulis varian RAM dan penyimpanannya terbaca 8/256GB. Dan untuk versi Androidnya masih versi 9 yang berbasis Vantage OS 9 juga. Saya tes juga untuk kamera pop-up selfie-nya, ternyata masih bisa digunakan dengan normal. Tapi setelah kita cek lagi pakai aplikasi Device Check, baru deh jeroan aslinya terlihat. Yang ternyata HP ini cuma punya memori RAM sebesar 6GB dan internal memori sebesar 64GB. Nah, jadi pada tahu kan kalau cuma sejutaan sih jangan harap dapat varian yang 8/256GB ya guys. Tapi desain Vivo V15 ini aslinya masih cakep banget nih kalaupun untuk dipakai di tahun 2022 ini. Kesan mewahnya masih dapat, futuristiknya pun jelas terasa berkat sistem pop-up kameranya. Sehingga layarnya jadi beneran full screen, bersih tanpa gangguan poni dan tompel untuk menempatkan kamera selfie-nya. Meski masih berpanel IPS LCD, tapi layar sebesar 6,53 inch-nya ini terlihat oke berkat resolusinya yang sudah Full HD+. Kualitas layarnya juga masih terasa nyaman kalau untuk kebutuhan daily yang standar hingga untuk multimedia. Kualitas mono speakernya juga oke, walau lebih ke treble atau terasa nyaring ketika terlalu di-fullkan. Kurang lebih kayak gini nih suaranya. Kalau sensor yang ada di HP ini juga tergolong lengkap. Hanya ada 2 sensor aja yang absen ketika dicek pakai aplikasi Sensor Box. Terus kecepatan sensor jari yang ada di belakang bodinya ini juga punya tingkat akurasi yang bagus dan cukup responsif. Lalu kayak gimana sih performa MediaTek Helio P70 ini kalau untuk dites di tahun ini? Pengetesan menggunakan AnTuTu versi 9 skornya bisa mencapai 236 ribuan dengan skor CPU 73 ribuan dan GPU 49 ribuan. Untuk skor Geekbench 5 tesnya pun masih bisa mendapatkan poin yang cukup mumpuni. Dengan skor benchmark segini sih jelas untuk kebutuhan harian yang standar masih enak dan bakal smooth-smooth aja. Tapi gimana nih kalau buat jalanin game SD populer saat ini? Saat dites buat main game PUBG Mobile, ternyata settingannya mentok di SD High aja. Tapi jelas bakal lebih enak kalau pakai settingan Smooth High. Dan untuk sensor gironya ternyata responsif dan gak delay. Tapi kalau rata-rata FPS cuma mentok di 30 FPS, tentunya buat main game sekompetitif PUBG bakal jadi kurang lincah kalau mau jadi pro player. Tapi kalau untuk casual player yang cuma mainnya sesekali aja masih no problem. Suhu panasnya juga cuma terasa hangat, tapi penurunan baterainya agak sedikit boros. Selama 30 menit bermain, suhunya naik ke 41 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 12%. Buat mainin game seberat Genshin Impact pakai settingan rata kiri di mode 60 fps pun ternyata HP ini juga masih mampu. Walau tetap tidak begitu smooth dan tetap terasa frame drop, namun overall masih cukup playable. Yang cukup terasa sih jelas di suhu panas HP ketika sudah bermain di atas 10 menitan. Dan saat HP makin panas, tentunya frame drop juga bakal makin terasa intens. Selama 30 menit bermain, suhunya naik ke 47 derajat Celcius dan baterainya berkurang sebanyak 18%.
Kalau buat muter YouTube selama 1 jam dengan kecerahan dan volume di 50%, baterainya berkurang sebanyak 10%. Untuk endurance baterainya setelah dites pakai aplikasi PCMark bisa mendapatkan screen on time mencapai 7 jam 19 menit. Yang tergolong masih lumayan lah untuk sebuah mantan HP midrange yang berumur 3 tahun. Di bagian kamera, HP ini punya setup triple kamera. Dengan kamera utama sebesar 24 megapiksel yang didukung 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel untuk lensa bokeh. Terus di depan ada selfie pop-up kamera sebesar 32 megapiksel. Aslinya jadi malah terlihat lebih gede kamera depan ya dibandingkan kamera belakangnya. Tapi kualitas fotografinya di kondisi cukup cahaya juga masih oke nih. Yang artinya di bagian kamera ini memang asli kayak punya Vivo V15 versi ori ya guys. Belakangnya kita set di 1080p ya, sambil jalan-jalan sore kayak biasanya. Ini di samping jalan ada kendaraan, kalian bisa dengerin ya suara aku sama suara di sekitar aku gimana, bagus nggak? Nah kalau ini sama-sama di 1080p tapi agak backlight. Aku mau nunjukin perbedaan backlight sama enggak. Tuh, bisa lihat ya. Kesimpulannya dengan harga 1,5 juta aja, saya rasa Vivo V15 versi cheater ini masih oke punya. Yang penting sih jangan berharap dapat varian memori seperti pada deskripsi produknya di marketplace. Performa chipset Helio P70 juga masih cukup powerful jika dibandingkan chipset baru HP entry saat ini di harga yang sama. Minusnya sih masih pakai micro USB, kapasitas baterai dan daya tahannya yang sudah tidak seawet pas masih baru atau orinya dulu ya. Tapi dengan RAM murni sebesar 6GB pun masih terasa lega nih dibandingkan yang 7GB tapi aslinya cuma 4+3. Jadi gimana? Ada yang masih minat dengan HP ini? Atau mending HP entry yang baru aja? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.